OSIS ini berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti pemilu OSIS dan saya ucapkan juga selamat kepada kita semua untuk mengikuti kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pemilu OSIS SMP Negeri 1 Datuk 50 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas, Pak. Horas, Pak. Terima kasih kepada Bapak yang telah membuka acara ini. Semoga Bapak di sana sehat selalu. Terima kasih juga buat apresiasinya. Mudah-mudahan menjadi support bagi anak-anak peserta didik kita di sini, terutama di UPTD SMP Negeri 1 Datuk 50. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk selanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian visi misi yang disampaikan oleh kedua pasang calon. Yang ini kami pintakan kepada paslon 1, yaitu Tasya dan Ida. Ya, waktu dan tempat kami pintakan kepada Ananda berdua. Menjadikan OSIS sebagai sarana penciptaan generasi muda yang berkualitas dan amanah dengan berlandaskan intak dan iptek, serta mewujudkan kebersamaan yang tinggi antar warga sekolah. Misi, mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. OSIS wajib menjadi tauladan bagi seluruh siswa. 3. Melanjutkan dan mengembangkan program dan kegiatan yang sudah dibuat oleh OSIS. Mengajak siswa buang sampah pada tempat. Terima kasih kepada paslon nomor 01. Ya, untuk selanjutnya kita lanjutkan penyampaian visi misi oleh paslon 02 yang akan disampaikan oleh Ananda kami, Agib dan Haris. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS paslon 02 akan membacakan visi misi kami. Visi kami 1. Menjadikan siswa SMP Negeri 1 Datuk 50 menjadi siswa yang disiplin, berprestasi, kreatif dan berakhlak mulia. 2. Menjadikan SMP Negeri 1 Datuk 50 menjadi teladan bagi sekolah lain. Misi 1. Mengadakan program-program kerja bermanfaat dan berdaya guna. 2. Meningkatkan kedisiplinan dengan mentaati peraturan yang ada. 3. Mengadakan kegiatan yang memicu kreativitas siswa. 4. Melanjutkan dan meneruskan program kerja yang belum dan sudah terlaksana oleh OSIS sebelumnya dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda, paslon 02. Untuk acara selanjutnya kita masuki acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Amin Lubis selaku Ketua KPU Kabupaten Batubara. Kepada Bapak, mudah-mudahan bisa mengedukasi kepada peserta didik kami untuk mengajarkan tentang bagaimana proses demokrasi sejak usia dini yang dimulai dari tingkat SMP. Terima kasih kepada Bapak. Kami pintakan kepada Bapak untuk bisa menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami pintakan kepada Bapak Muhammad Amin Lubis SHI. Baik, terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya ya, saya lihat hadir bersama saya Pak Alen Sitohang
selaku anggota Bawaslu Kabupaten Batubara. Kemudian Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Batubara, ya. Kemudian juga Bapak Kepala Sekolah ya, Pak UPTD SMP 1 Datuk 50. Kemudian hadir juga bersama kita Kepala Puskesmas Simpang Dolok ya. Kemudian Bapak Ibu guru sekolah SMP 1 Datuk 50 beserta siswa siswi. Kemudian terkhusus buat kandidat paslon 01 dan 02 yang telah menyampaikan visi misi tadi ya. Saya lihat. Yang pertama memang saya mengapresiasi kegiatan ini, terutama Pak Tobo ya selaku kepala sekolah. Tentu kemarin sebelum SMK, SMP, SMK, SMA sederajat bergabung ke provinsi, kemarin kita juga sempat melakukan kerjasama dengan Kadis Pendidikan Kabupaten Batubara, tapi kemudian karena ini tingkat SMP, kita tidak lagi melakukan kerjasama. Tapi berkaitan dengan kegiatan ini juga kegiatan yang positif untuk pembelajaran proses berdemokrasi di KPU Kabupaten Batubara dimulai dari usia dini. Tentu kami dari KPU Kabupaten Batubara sangat mengapresiasi. Ke depan momentum ini bisa berlanjut sehingga lain Pak Kadis kami sangat mengapresiasi. Yang pertama memang hari ini kita tahu faktanya untuk peserta didik ini hanya sekedar teori ya, tataran teori, tapi metode belajar secara praktek bagaimana cara melakukan proses demokrasi yang benar perlu juga diketahui peserta didik. Saya kira demikian. Karena memang negara kita adalah negara demokrasi, kemudian masyarakat yang berdaulat, tentu proses ini penting sekali diketahui terutama peserta didik. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik siswa sudah berusia 17 tahun ke atas, tentu ini yang dikategorikan pemilih pemula ya, pemilih pemula. Tapi sebelum terjun sebagai pemilih, tentu ada proses-proses pembelajaran dari sekolah secara teoritis ataupun juga secara praktik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ya, kita punya hak dipilih dan memilih. Kemudian yang pertama yang sangat penting sekali dalam proses demokrasi atau pemilihan di sekolah atau pemilihan OSIS ini yang sangat penting sekali itu di masa pandemi tentu kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena KPU Kabupaten Kota yang sedang melaksanakan pemilu hari ini sangat memperhatikan sekali protokol COVID kesehatan. Jadi saya menjelaskan ini Pak Kepala Sekolah mungkin singkat saja karena juga saya tidak mempersiapkan slide untuk presentasi ini. Kami juga saya izin nanti setelah ini saya meninggalkan acara ini karena jam 10 harusnya KPU Kabupaten Batubara melaksanakan rapat pleno karena sudah terjadwal 1 minggu sebelumnya. Kami mohon maaf. Tapi saya upayakan agar saya bisa bertatap muka di acara ini tentu dengan Pak Kadis ya, dengan adik-adik semua. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan demokrasi untuk pemilihan ketua OSIS, yang pertama tentu harus ada panitia. Saya kira ini bagi adik-adik nanti bisa dicatat ya, peserta didik. Tentu ada panitia. Panitia ini saya kira panitia pelaksana, kemudian ada panitia pengawas.
ya, untuk melaksanakan proses ini. Itu yang pertama. Saya kira itu sudah berlalu ya. Kemudian ada paslon. Harus ada pasangan calon. Pasangan calon ini tentu dari proses pendaftarannya sudah, kemudian tadi sudah ditetapkan pasangan calon. Saya melihat ada pasangan calon 01 dan ada pasangan calon 02. Kemudian ada yang namanya kampanye. Jadi kampanye tadi, yang tadi itu presentasi dari masing-masing calon, pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 itu bagian dari kampanye. Ya, bagian dari kampanye. Jadi proses kampanye sudah, kemudian yang perlu sangat diperhatikan adalah proses data pemilih. Ya, data pemilih ini tentu dari seluruh data siswa yang ada. Itu ya. Kemudian pada saat itu selesai, ada yang namanya daftar pemilih. Daftar pemilih ini siswa-siswa yang aktif ya bisa nanti akan memilih di TPS. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ada 3 hari waktunya. Disiapkan 3 hari waktunya. Teknisnya nanti dibuat ya, ada tatip namanya, tata tertib pemilihan. Ini dibuat sebelum pemilihan. Dari kelas sekian, hari ini jam sekian gitu. Misalnya daftar pemilih itu dipanggil satu persatu, kemudian tentu dengan menggunakan protokol COVID-19 ya. Jadi saya mohon nanti, kalaupun ini dilakukan simulasi, kita harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa. Ya, jadi saya berharap kepada Bapak Kepala Sekolah, guru dan panitia, ini difasilitasi nanti panitia pelaksananya agar menggunakan masker dan sarung tangan. Ya, masker dan sarung tangan untuk petugas TPS. Itu yang sangat penting sekali. Kemudian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan. Ya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ya. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ini yang membutuhkan tatip, tata tertib atau tata cara pemilihan. Ya. Yang pertama dipanggil, setelah dipanggil tentu masuk kemudian mencoblos. Pasangan nomor urut 1 atau pasangan nomor urut 2. Untuk proses pencoblosan itu tentu ada surat suara ya, kira-kira seperti ini. Bisa kelihatan ya? Bisa. Surat suara, ya. Kira-kira seperti ini surat suaranya. Ya, ada pasangan nomor urut 1, kemudian ada pasangan nomor urut 2. Kalau di sini 08 dan 07 dan 08 ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian tata caranya tentu kita pemilu menggunakan coblos ya. Coblos. Jadi saya memberi masukan dalam proses ini nanti tidak usah menggunakan paku. Alat coblosnya tidak usah paku ya. Karena kalau paku kita harus menyiapkan paku sebanyak pemilih. Karena akan dipegang bergantian. Ini harus kita lihat juga protokol COVID kesehatan. Jadi mencoblosnya itu lebih bagus menggunakan pulpennya masing-masing saja. Karena milik sendiri, tidak bergantian gitu. Jadi untuk memperhatikan protokol COVID-19, kita menggunakan alat kita sendiri. Ya, menggunakan pulpen sendiri. Tidak usah paku. Kalau paku, sekolah harus menyiapkan paku sebanyak pemilih. Ini anggarannya nanti tidak cukup ya. Jadi langsung saja menggunakan pulpen. Pulpen milik pribadi. Kalau pemilihannya langsung di TPS. Jadi saya kira untuk proses pemilihan itu, mohon maaf bisa kelihatan ya?
Nggak bisa, Pak. Oh, hilang lagi. Oke. Jadi ini coblos 1 kali ya. Coblos 1 kali pada nomor. Boleh, sah. Surat suaranya sah. Coblos 1 kali pada gambar. Surat suaranya sah. Coblos 1 kali pada nama. Surat suaranya juga sah. Ya. Jadi ketika mencoblos, boleh dicoblos pada nama pasangan calon, boleh dicoblos pada nomor pasangan calon, boleh juga dicoblos pada gambar pasangan calon. Jadi kita harus mencoblos perintahnya 1 kali. Tapi kemudian kalau misalnya ada siswa-siswi yang jahil, dia mencoblos semuanya, dia coblos nomor. Dia coblos nama, kemudian dia coblos gambar. Ada 3 coblosan. Selagi masih di dalam kolom nomor pasangan calon, masih dinyatakan sah. Meskipun berulang kali dia coblos, masih kategori sah kalau sepanjang itu masih dalam kolom pasangan nomor urut 7 misalnya. Ya. Nah, kita tidak sebutkan nomor urut 01 atau 02 ya, nanti dipikir saya juga berapresiasi kepada satu pasangan ya. Nah, jadi misalnya nomor urut 07 ya, nomor urut 07 dicoblos 1 kali pada nomor urut, dicoblos 1 kali pada gambar, dicoblos 1 kali pada nama, dinyatakan sah sepanjang masih dalam satu kolom pasangan tersebut. Ya, itu kategori suara sah. Kemudian kategori suara tidak sah. Yang pertama tidak dicoblos sama sekali. 2 pasangan calon itu tidak dicoblos sama sekali. Surat suaranya dinyatakan tidak sah. Karena tidak dicoblos. Karena hak pilihnya tidak digunakan. Kemudian dicoblos di luar dari kolom pasangan calon. Itu dinyatakan tidak sah. Ya. Nah, jadi kategori tidak sah, kalau untuk adik-adik bisa dikategorikan 2 itu ya. Nah, kemudian selanjutnya penghitungan. Penghitungan suara tentu kita menggunakan tulisan teli ya. Mungkin Bapak Ibu udah paham tulisan teli itu kira-kira seperti tulisan balok-balok ya. Begini kira-kira. Bisa kelihatan? Jadi dalam 1 kali goresan 1, 2, 3, 4, 5 di miring ya. Miring. Jadi itu standar hitungan yang baku ya untuk menggunakan tulisan teli ya, teli namanya. Nah, jadi itu menghitung, kemudian dihitung suara terbanyak, tentu dia yang menang. Meskipun selisihnya 1. Nah, jadi suara terbanyak dia yang menang selisih. Itu terkait itu karena kita mengutamakan kesehatan orang banyak, mengutamakan keselamatan nyawa orang banyak. Jadi prinsipnya memang mengutamakan keselamatan orang banyak. Jadi saya kira Bapak Ibu semua itu yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi ke semua siswa dan siswi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, terutama
juga ini pendidikan yang sangat berharga ya. Terutama persoalan gender. Saya lihat melibatkan calon perempuan ya, melibatkan calon perempuan ini juga proses pembelajaran bahwa perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin. Ya, jadi semua di sini lengkap, pembelajarannya sudah lengkap ya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kemudian saya izin kepada host dan kepada kita semua sebelum saya meninggalkan ini, Pak Bawaslu, Pak Alen ya. Mohon maaf karena ada jadwal pleno, kawan-kawan sudah menunggu saya di ruang pleno. Saya izin Pak host, kalau memang boleh, ada adik-adik yang ingin bertanya atau siapa saja panitia yang ingin bertanya, saya masih kasih kesempatan selama 5 menit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan host. Tidak kedengaran host, tidak kedengaran. Mikrofon host, buka mikrofon host. Ya, terima kasih kepada Bapak ya yang telah menyampaikan edukasinya, kemudian tata tertib, kemudian nanti kami juga akan mengedukasi kepada seluruh siswa pemilih nantinya tentang tata tertib terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian kepada anak-anak kami peserta, mungkin ada yang mau ditanyakan, terutama mungkin kepada Pak Solon tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdul Lubis SHI tadi, selaku Ketua KPU Kabupaten Batubara. Kepada anak-anak kami, silakan mungkin ada yang ditanyakan, karena Bapak Amin akan meninggalkan tempat untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Anak-anak kami semuanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya, nak. Tunjuk tangan, biar nantinya admin akan menunjuk langsung. Ada anak-anak? Baik, nampaknya tidak ada. Sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi ini bermanfaat untuk kami semua, ya, terutama kami yang masih mungkin anak-anak kami juga masih tahap belajar, karena secara seperti Bapak sampaikan tadi mereka hanya masih tahu secara teori. Mudah-mudahan nanti besok hari Selasa akan kita laksanakan proses pemilihannya. Terima kasih kepada Bapak waktu dan tempat. Baik, host. Baik, sebentar host. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami berharap sebenarnya agenda ini bisa dilaksanakan di kantor KPU langsung ya, bukan webinar ya. Sekaligus juga mengunjungi rumah pemilu di KPU agar kita bisa jelaskan. Tapi karena COVID-19, kita juga harus menggunakan media ini ya. Jadi saya kira saya mohon maaf duluan Pak Alen Sitohang. Nanti karena masih ada Pak Alen di situ, pertanyaannya nanti bisa ke Pak Alen. Saya kira sama ya, sama-sama penyelenggara KPU dan Bawaslu sama-sama bisa menjawab persoalan-persoalan ini nanti ke depan. Terima kasih Pak Kepala UPTD SMP 1 Datuk 50, Pak Kadis kalau masih ada, saya duluan, Bu ini Kepala Puskesmas, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak. Selamat siang. Terima kasih Pak Ketua. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu dengan materi selanjutnya itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Alen Sitohang, SSI. Beliau merupakan komisioner Bawaslu Kabupaten Batubara. Ya, waktu dan tempat kami mintakan kepada Bapak. Baik, terima kasih host. Yang saya hormati Kepala Sekolah Pak Tobo, yang saya hormati juga Kepala Dinas Pendidikan Batubara. Kalau masih ada,
yang saya banggakan, yang saya hormati, guru-guru saya. Ini guru-guru saya semua ini. Ini saya ibaratnya macam pulang kampung ke sekolah saya gitu. Ini sekolah saya, ada guru-guru mungkin masih banyak di sana belum pensiun, dan adik-adik yang saya cintai, yang saya sayangi. Baik, saya perkenalkan, nama saya Alis Tohang. Di Bawaslu itu mungkin baru dengar, kalau terngiang di masyarakat itu biasanya panitia pengawas, namanya Panwas. Kalau di Bawaslu itu adanya sejak 2017 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di tahun 2017 adanya di kabupaten kota. Kalau sebelumnya di tingkat provinsi. Nah, jadi kalau saya itu 17 tahun meninggalkan SMP Simpang Dolo ini. Masih ada Pak Simbolon, guru saya, Ibu Isna Nijar, banyak juga saya Pak Gultum. Jadi saya adalah koordinator divisi pengawas humas dan antar lembaga. Bawaslu di tingkat kabupaten itu ada bermacam-macam, ada 3, ada 5. Kalau di Kabupaten Batubara itu 3, karena jumlah dari penduduknya. Kalau di bawah 500 itu jumlah komisioner Bawaslu-nya 3. Kalau di atas 500 itu 5. Kami juga mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh SMP Simpang Dolo ini di tengah pandemi COVID-19. Tidak menghalangi kreativitas ataupun inovasi untuk mengembangkan peserta didiknya. Kami sungguh mengapresiasi kepada semua guru, kepala dinasnya, dan juga siswa-siswa yang ada di sana. Berdemokrasi sejak 2004 sudah disampaikan kepada rakyat ataupun masyarakat. Itu secara langsung. Demokrasi itu ada 2. Demokrasi secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu yang dilaksanakan oleh SMP Simpang Dolo hari ini. Kalau tidak langsung itu dipilih atau diwakilkan melalui bisa dewan ataupun yang ditunjuk, itu diwakilkan. Apa yang kita bicarakan hari ini adalah sangat penuh penghargaan untuk ke depan. Kenapa tidak? Di usia adik-adik di SMP hari ini adalah kalau nanti kita pelaksanaan bupati, pemilihan bupati 2023, adik-adik ini adalah potensi pemilih. Pemilih itu berusia 17 tahun ataupun yang sudah menikah. Jadi kepada adik-adik kami, ini suatu momentum yang baik agar dilaksanakan pemilihan secara langsung. Ada yang perlu kami sampaikan. Demokrasi tidak lepas ada 4. Pesertanya, data pemilihnya, dan partisipasi si pemilih, dan juga penyelenggara. Ini harus keterkaitan. Dan ditambah dengan protokol kesehatan, karena kita di tengah pandemi. Jadi peserta harus bisa membuat kepada pemilih, membuat kenyamanan, tidak mengundang kerusuhan, tidak mengundang suatu keributan. Yang kedua, data pemilih. Data pemilih ini harus akurat. Data pemilih ini bisa kita ketahui, kalau kami di Bawaslu itu, data pemilih ini adalah jantung daripada pelaksanaan demokrasi. Data pemilih ini harus akurat yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Berapa jumlah kelas 7-nya, berapa kelas 8-nya, berapa kelas 9-nya. Siapa yang berhak memilih? Ini harus ditegaskan. Kami juga mau berpesan kepada dinas keterkaitan, dinas pendidikan, ini supaya dibuat seperti petunjuk teknis sebagai peserta. Siapa pemilih, siapa pesertanya. Berapa nilai harus sebagai pesertanya, berapa nilai rapornya. Jadi kualitas daripada demokrasi lebih baik gitu. Baru yang terakhir,
panitia atau penyelenggara yang seperti yang disampaikan KPU. KPU adalah secara teknis melaksanakan penyelenggaraan ataupun panitia di pemilihan, baik itu pemilihan gubernur, baik juga kepada bupati dan legislatif dan presiden. Pada hari ini panitianya adalah bisa dikatakan sekolah dan juga guru dan anak-anak didik yang ada di sana. Penyelenggara juga harus memberikan ruang yang luar terbuka, tidak mengandung suatu keributan. Penyelenggara pada momentumnya, penyelenggara pemilu ataupun pilkada besar kemungkinan. Jadi kita perlu kami sampaikan kepada adik-adik kami di Kabupaten Batubara tahun 2018 itu pemilihan bupati dan gubernur sekalian itu terlaksana dengan baik. Kami berharap kepada adik-adik yang ada di sini sebagai peserta dan sebagai pemilih agar mengedepankan kebaikan, agar mengedepankan kualitas demokrasi, bukan mengedepankan saya harus terpilih, tidak. Pada hari ini ada dua paslon. Ada paslon 01, ada paslon 02. Ini bisa saya katakan antar gender. Nah, ada perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tetapi tidak ada dilarang di sana disebutkan di dalam konstitusi berdemokrasi. Seperti di undang-undang yang tertinggi, Undang-Undang 1945 berhak dipilih dan memilih. Kepada yang kami harapkan dua pasangan ini 01 dan 02 mengedepankan kebaikan, siapa nanti terpilih agar bertugas dan melayani seperti yang sudah disampaikan. Siapa yang tidak terpilih agar mendukung yang terpilih. Jangan ada koalisi pemerintahan dan koalisi pinggiran. Nah, ini momentum demokrasi. Ada 4 calon pemimpin di sini. Ketua dan wakil ketua. Pemimpin hari ini, siapa yang terpilih atau terpilih, adalah kamu sudah sungguh kebanggaan. Pak, saya dulu tidak ada yang saya rasakan di sini, di SMP saya ini. Nah, tapi momentumnya hari ini, kepala sekolahnya dan guru-gurunya lebih kreativitas dan memberikan inovasi, ini adalah momentum kepada adik saya. Berikanlah kualitasmu, lahirkan kamu itu sebagai pemimpin ke depan. Pemimpin di keluarga, pemimpin di tengah-tengah masyarakat dan kepada bangsa dan negara ke depan. Semoga kami berharap pemilihan ini, pemilihan umum secara kami mendukung apapun yang dilaksanakan oleh SMP Simpang Dolok. Kami sebagai Bawaslu, saya sampaikan juga kepada kita semua, apa itu Bawaslu? Bawaslu itu ada 4 tugasnya. Mengawasi, yang kedua, melakukan pencegahan. Yang ketiga, menindak ataupun penindakan yang melakukan pelanggaran. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Itu adalah tugas dari Bawaslu. Kalau KPU itu secara teknis melaksanakan. Kalau ada pelanggaran yang diadukan masyarakat ataupun diadukan oleh peserta, itu ke Badan Pengawas Pemilu. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan secara teknis, kami sampaikan kepada panitia ataupun guru agar membuat secara juknis ataupun surat tatibnya secara baku untuk dipodomani agar terlaksana kegiatan hari ini dengan baik. Mungkin itu host, kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih kepada Bapak Alen yang telah mengedukasi tentang pengawasan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan juga jadi pembelajaran. Untuk selanjutnya juga akan kami edukasi kembali kepada seluruh peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Datu 50 nantinya.
Terima kasih pada Bapak waktu dan tempatnya. Kami mintakan mungkin kesediaan Bapak juga bisa selesai acara ini juga masih tetap di sini, karena nantinya kita tidak mungkin ada sesi tanya jawab dari anak-anak SMP Negeri 1 dan 50. Nah, kepada Ibu Dina Nopinda akan menyampaikan materi tentang bagaimana mengedukasi tentang protokol kesehatan pada saat pemilu raya yang akan dilaksanakan, tentang protokol COVID, ya, karena dalam hal ini kemungkinan namanya kita ramai, dari Ibu bisa menyampaikan nanti bagaimana teknisnya agar anak-anak kita juga paham. Namanya anak-anak Bu harus lebih banyak penekanan ya tentang teknis kegiatan nantinya untuk menjaga atau untuk mengikuti protokol kesehatan nantinya. Pada Ibu waktu. Terima kasih, host. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak? Dengar, Pak. Dengar, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bu Dokter. Yang saya hormati ini Bapak Kepala Dinas Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, Bapak Ilyas S. Sitorus, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua KPU Kabupaten Batubara, Bapak M. Amin Lubis, yang saya hormati Bapak Komisioner Bawaslu Kabupaten Batubara, Bapak Aleng Sitohang, dan saya hormati ini Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Datuk 50, Bapak Tobok Luhut Situmorang, dan yang saya hormati ini Dewan Guru dan juga orang tua siswa, juga anak-anak yang akan ikut dalam pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 1 Datuk 50. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit ya Pak tentang adaptasi kebiasaan baru ya dengan menggunakan protokol kesehatan di sekolah dalam rangka pencegahan ya untuk pencegahan di situasi pandemi COVID-19 ini. Ini saya tadi ada mengirimkan sedikit PowerPoint ya Pak ya, kalau bisa di-upload juga boleh. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu, nama saya Dr. Dina Novinda. Saya bekerja di Puskesmas Simpang Dolo. Ini kita mulai saja ya. Sebelumnya kita sedikit menjelaskan ya untuk pendahuluan apa itu COVID-19. Mungkin sudah pada tahu ya, COVID-19 itu merupakan penyakit yang sedang lagi tren ya di tahun ini, yaitu penyebabnya infeksi coronavirus yang terjadi di Wuhan pada tahun 2019 di bulan Desember, yang mana penyakit ini menyebabkan peradangan di paru-paru yang dapat menyebabkan terjadinya bronkopneumonia. Ini bisa dilanjut ya Pak. Kemudian yang ini. Untuk saat ini ya situasi di Indonesia, di mana kasus pertama itu di bulan Maret 2020 ada 2 kasus. Sekarang kita sudah melonjak di 244.676 kasus. Di mana yang sembuh sudah 327 orang, dan yang meninggal 9.553 orang. Nah, ini apa saja gejala virusnya? Mungkin sudah banyak yang tahu ya, ada demam, sakit kepala, lemas, batuk, sesak ya, dan juga sakit tenggorok, dan ada juga keluhan lain itu mual, kemudian diare, ditambah juga dengan gangguan penciuman atau anosmia ya. Jadi bagaimana coronavirus ini bisa menyebar? Mungkin slide-nya bisa dibuka ya Pak ya. Bagaimana coronavirus ini bisa menyebar ya? Bisa menyebar dia secara tidak langsung
maupun secara langsung. Jadi tidak langsung itu kita melalui droplet. Ya, droplet ini adalah keluar ketika batuk atau bersin, yaitu percikan ludah ya, di mana dapat terkena langsung kepada kita jika ada teman kita atau orang yang di depan kita sedang bersin atau batuk. Nah, secara tidak langsung itu dia dapat melalui benda-benda. Ya, benda-benda itu bisa berupa dari handphone, kemudian pegangan pintu, kertas, kaca ya atau plastik yang dipegang oleh orang yang terinfeksi ke COVID-19. Kemudian kita menyentuhnya dan kita tidak cuci tangan, kita memegang wajah atau hidung sehingga dapat terinfeksi ke kitanya ya. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Untuk di sini saya hanya membahas di sekolah ya, bagaimana adaptasi kebiasaan baru di sekolah ya. Jadi sebelumnya kita mulai saja dengan persiapan sebelum berangkat sekolah. Untuk adik-adik, pastikan kita dalam keadaan sehat sebelum berangkat. Jadi jangan ada yang dalam keadaan demam, sakit, batuk, pilek, ataupun tidak enak badan ya, itu kalau bisa jangan sekolah ya, tidak usah masuk sekolah. Kemudian selalu menggunakan masker selama dalam perjalanan. Jaga jarak aman sejauh 1-2 meter selama dalam perjalanan. Kemudian membawa barang pribadi seperti masker untuk ganti, hand sanitizer, tisu kering atau basah, membawa bekal makanan dan minuman pribadi yang dari rumah ya, serta perlengkapan ibadah. Ini biasanya untuk yang perempuan ya, yang muslim itu membawa telekung sendiri dan juga helm pribadi jika yang dia menggunakan kendaraan roda 2. Lalu bagaimana pencegahan selama di sekolah? Untuk di sekolah ya, saya rasa ini kita tetap selalu menggunakan masker, ini harus ya. Kemudian setiba di sekolah, kita harus segera mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Juga menggunakan hand sanitizer ya dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian menjaga jarak 1-2 meter jika akan masuk ke kelas. Jadi kalau masuk ke kelas itu jangan umpluk-umplukan apa namanya ya, berjarak gitu ya masuknya. Kemudian atur jarak duduk 1-2 meter ya. Menghindari berkerumunan dengan teman-teman. Jadi kalau bisa duduknya satu-satu. Lalu tidak menggunakan alat tulis teman dan tempat minum makan teman. Terapkan etika batuk dan bersin. Juga hindari bersalaman. Ini kalau kita tiba di sekolah ya. Jadi untuk pemilu OSIS ini, tadi sudah teknisnya disampaikan oleh Bapak KPU Kabupaten Batubara. Dan saya lihat juga tadi dari, saya dengar dari Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya dibuat bertahap. Ini sudah sangat bagus sekali, sudah dibuat bertahap ya selama 3 hari, di mana untuk menghindari terjadinya kerumunan. Dan memang ya sebaiknya memang tidak memakai paku, memakai alat tulis masing-masing, agar tidak terjadi infeksi ya, infeksi silang yang terjadi akibat pemilu OSIS ini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sedikit ya, mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita sudah sampai di rumah. Nah, untuk anak-anak, ini saya harapkan kepada yang hadir hari ini bisa juga mengatakan kepada teman-temannya ya, kalau kita tiba di rumah, lepaskan sepatu dan letakkan di luar rumah. Kemudian bersihkan alat tulis dengan desinfektan, ya, dengan alkohol 70% atau desinfektan ya. Kemudian tidak memegang apapun
sebelum mencuci tangan dengan sabun. Jadi setiba di rumah, letakkan tasnya, langsung cuci tangan, dan jangan memegang apapun di rumah, ya. Harus dia cuci tangan dulu dengan sabun, kemudian letakkan masker dan baju sekolah di tempat cucian. Kemudian segera mandi. Jadi jangan dulu kita tidur-tiduran, ya, belum ganti baju, belum mandi. Jadi harus kita mandi dulu, bisa melakukan aktivitas yang lain setelah itu. Kemudian cuci pakaian dan masker dengan deterjen, minum vitamin dan istirahat yang cukup 7-8 jam per hari. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk protokol kesehatan kita, di mana ini harus kita selalu menggunakan protokol kesehatan ini, baik sebelum berangkat sekolah, setiba di sekolah, dan sampai di rumah. Untuk pemilu OSIS SMP Negeri 1 Datuk 50 ini, saya harap ya ini tetap menggunakan protokol kesehatan, di mana disediakanlah tempat cuci tangan di dekat tempat TPS-nya atau hand sanitizer. Kemudian untuk mengantri ke dalam TPS-nya itu dijarakkan 1-2 meter, dan usahakan ya jangan ada yang kontak fisik. Tidak ada yang bersalam-salaman ya. Kalaupun bersalaman kita salam COVID aja. Ya, sekarang salam COVID-nya silang aja gini tangannya. Kemudian untuk pemakaian paku tadi ya sudah dijelaskan oleh Bapak KPU, bisa menggunakan pulpen ya, pulpen sendiri masing-masing, jangan pinjam punya teman. Jadi bawa sendiri masing-masing. Kemudian kalau pemilu kita kan biasanya pakai tinta ya. Kalau mungkin di sini kalau memang tidak pakai tinta, selesai penyucukan itu pencoblosan, bisa sih menggunakan tinta, tapi dia pakai pipet ya, pakai apa itu, sedotan itu ya, yang ada kayak di laboratorium itu, diteteskan ke tangannya ya. Jadi tidak ada sentuhan di area tinta. Itu kalau nanti memang mau menggunakan tinta. Nah, bagaimana ya ini sebenarnya ya? Saya berharap pemilu ini dapat berjalan lancar, dan jikalau ada pemilih yang sakit, ya saya harap jangan ikutan dulu, istirahat dulu di rumah. Kalau memang bisa memilihnya besok ya besok saja, karena kita menghindari kok yang datang untuk memilih itu dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Ini ada himbauan dari Bapak Bupati Batubara. Sebenarnya kalau kita dalam aktivitas sosial ini ya, kita harus menerapkan 3M ini dimanapun kita berada. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Jika kurang sehat, istirahatlah di rumah, dan memakan makanan sehat, juga olahraga yang teratur. Kemudian, yang tidak kalah penting ya, tetaplah kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan saya berharap maskernya jangan ditinggalkan kemanapun berada, kecuali di rumah ya, karena inilah salah satu usaha kita dalam pencegahan COVID-19 ini untuk diri kita sendiri dan orang lain ya. Kalau tidak kita yang melindungi, siapa lagi? Nah, untuk masker ini saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya ada beberapa macam tipe masker, tetapi kalau untuk kita ini bisa menggunakan masker yang 3 lapis. Dan itu harus selalu dicuci ya, kalau yang bisa dicuci, kecuali masker medis. Masker medis yang seperti saya pakai ini ya, masker medis itu tidak boleh dicuci, tapi dapat dipakai 4 jam. Setelah 4 jam itu wajib diganti dan dibuang. Sebelum dibuang, disemprot dulu dengan desinfektan atau hand sanitizer ya, disemprotkan dulu, baru kita rusak ini maskernya, digunting atau apalah gitu, dirusak agar tidak digunakan oleh orang lain ya, atau
tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk adik-adik yang sedang mengadakan pemilu, nantinya jika sudah terpilih, jangan ada kontak fisik ya. Jadi tidak usah memakai seremoni dengan bersalam-salaman. Itu mungkin wajib dihindari ya. Ya kita euforianya boleh, tapi jangan terlalu yang berlebihan dan tidak usah bersalaman ya, karena ini zaman COVID-19 ini ya, kita sudah AKB ya, adaptasi kebiasaan baru, new normal, harus membiasakan yang sebenarnya belum biasa. Jadi ini harus menjadi kebiasaan. Dan jangan lupa ya, masker itu tetap, cuci tangan pakai sabun tetap dengan 7 langkahnya. Kemudian jangan berkerumun dengan teman-teman, memakai alat pribadi masing-masing, termasuk alat tulis, alat makan dan minum. Jangan meminum ya tempat minum teman ya. Jadi kalau ada tempat minum teman tuh jangan asal comot aja diambil diminum ya. Kalau bisa kita sekarang bawa alat minum masing-masing. Kemudian untuk ibadah juga begitu, bawa mukenah ya, mukenah masing-masing untuk yang muslim, bagi yang wanita ya. Lalu tetaplah menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, minum vitamin, dan juga tidak berkerumunan. Sepulang sekolah juga kalau bisa jangan berkerumunan. Jadi nanti ini saya berharap panitianya dapat juga menjamin bahwasanya untuk menunggu selama pengantrian pengisian ke TPS, dia tidak duduknya tuh berkerumun. Jadi kalau bisa ada bangku pun tapi dijarak-jarakkan. Dan diusahakan kita menghindari terlalu sering di ruangan yang ventilasinya kurang baik. Misalnya di AC. Jadi ini memang pasti ya, kalau pemilihan ini kan letaknya di luar ya. Ini sudah bagus ya. Jadi memang harus dibentuk suatu panitia, kemudian teknis untuk pemilihannya dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan, dan juga yang harus diperhatikan bahwasanya semua pemilih dan panitia dalam keadaan sehat. Tidak ada yang sedang sakit atau ada yang sedang demam, batuk, pilek. Itu kalau dia sedang dalam seperti itu tidak usah dulu sekolah atau tidak usah dulu ikut dalam pemilihan ini. Ya. Kemudian dari saya mungkin itu saja, karena COVID-19 ini sudah semakin meningkat. Jadi kalau tidak kita yang mencegahnya, siapa lagi? Saya harap protokol kesehatan di sekolah SMP Negeri 1 Datuk 50Rasa hormat saya ya. Pertama dari dari KPU, kemudian Bawaslu, tadi materinya dari Dinas Panitia dan Pengurus OSIS. Persilakan, mungkin dari Bapak Ibu Guru juga kami materi KPU nanti bisa mau ditanyakan. Ya, peserta, silakan yang mau bertanya. Ya, karena pemateri kita masih setia bersama kita dalam kegiatan ini. Bapak Ibu Guru mungkin ada yang mau ditanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya, jika suara dari paslon 1 dan paslon 2 memiliki angka yang sama atau dikatakan dengan seri, apakah Halo nak, bisa diulang nak, jaringannya agak kurang. bagaimana jika suara dari paslon 1 dan paslon 2 memiliki angka yang sama atau dikatakan dengan seri? Apakah akan dilakukan pengulangan pemilihan? Ya, sudah. Baik, terima kasih kepada Ananda setelah bertanya. Ya, pertanyaannya nantinya akan dijawab oleh Bapak Arin Sitohang. Nah, pertanyaan tadi kepada Bapak kami mintakan untuk bisa menjawab dari pertanyaan paslon. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau seandainya setelah proses pemilihan penghitungan suara angkanya sama, apakah nanti akan dilakukan pemilihan ulang atau bagaimana? Ya, kepada Bapak kami mohonkan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ananda kami paslon 01. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Sungguh menarik buat anak kami paslon 01 yang bertanya bagaimana jumlah suara sama antara 01 dan 02. Kami di Badan Pengawas Pemilu itu bisa kami sampaikan, kami itu mengawasi secara regulasi maupun secara ketetapan yang dibuat oleh pemerintah ataupun DPR. Itu Badan Pengawas Pemilu. Kalau secara teknis itu KPU. Namun secara pengamatan dan penilaian saya, kalau kita ketahui yang presiden itu bisa ketahui ada jumlah norma-norma yang harus ditentukan. Contoh, kalau dia 34 provinsi, dia harus memiliki 11 ataupun sampai 13 provinsi terbesar kemenangan. Dan pertanyaannya, apakah di tatip penyelenggaraan pemilihan ini diatur terkait itu? Contoh, ketika sama suaranya, apa diambil oleh diskresi ataupun yang dikeluarkan oleh kepala sekolah ataupun kesepakatan oleh guru? Kalau diulang kembali, ini menghabiskan waktu. Ini sekedar saran saja kalau dari saya. Ada kemungkinan yang seperti yang disampaikan oleh paslon 01. Apakah memang ini harus dibuat ketetapan oleh rapat pleno guru lewat kepala sekolah untuk menetapkan ini si pemenangnya? Ini sekedar saran. Kalau di bawah Badan Pengawas Pemilu itu adalah mengawasi regulasi ataupun undang-undang, surat juknis dan surat edaran. Itu pekerjaan Bawaslu. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Nah, mungkin memang pertanyaan ini bisa juga karena Bapak berkapasitas juga ya Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang nanti coba kita persiapkan karena tadi juga sudah kita persiapkan di mana nanti yang menjadi keraguan akan kita tinjau kembali. Ya, terima kasih. Bagaimana kepada Anda kami paslon 01? Jelas kira-kira Nanda? Ya Pak, jelas. Nah, kalau seandainya teman seperti itu nanti akan kita lakukan kebijakan ya dari tatip kita tinjau kembali nanti sebelum dilaksanakan. Cukup jelas ya Nak ya? Terima kasih Pak. Iya. Kemudian paslon 02, silakan bebas bertanya, mau dari 3 materi ini, bisa dari segi kesehatan kalian tanyakan, bisa dari teknis kegiatan, bisa dari pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan nanti. Ada Nak, Ananda? Paslon 2? Atau kepada panitia?
karena nantinya akan dilaksanakan oleh panitia langsung. Silakan, karena di sini ada beberapa kapasitas yang memang akan tanyakan langsung dari Bawaslu, KPU, kemudian dari kesehatan ada dari Dr. Dina Nominda. Ada nak? Bapak Ibu guru, mungkin ada yang bisa ditanyakan? Mungkin sudah pada jelas, host. Sepertinya sudah semua jelas ya apa yang disampaikan tadi. Tadi ada dari sesi pertanyaan, dari sesi tanya jawab hanya ada satu penanya. Mungkin sebelumnya sudah jelas. Baik, untuk acara selanjutnya, rangkaian acara tadi sudah selesai, maka untuk kegiatan kita ini akan berakhir. Tapi sebelum acara ini diakhiri, waktu dan tempat juga kami mintakan kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Batubara, Bapak Ilyas Sitorus STMPD, untuk memberikan pengarahan sekaligus menutup kegiatan webinar pemilu OSIS UPTD SMP Negeri 1 Datuk 50. Waktu dan tempat kami mintakan kepada Bapak. Coba diulangi, panggil lagi host, mungkin Pak Kadis Ya, lagi berbicara. Baik, untuk kegiatan selanjutnya rangkaian acara sudah selesai, namun acara kegiatan ini akan ditutup oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Ilyas Sitorus. Kepada Bapak kami mintakan untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan webinar pemilu OSIS UPTD SMP Negeri 1 Datuk 50 kepada Bapak. Waktu dan tempat kami mintakan. Sembari menunggu Bapak Kepala Dinas, mungkin Bapak Kepala Dinas masih ada tamu yang dibicarakan. Ada pertanyaan dari teman-teman, adik-adik, anak-anak sekalian. Pak Kadis, ini untuk arahan dan penutupan, Pak. Gimana, Pak? Izin arahan dan penutupan, Pak. Tadi dari KPU sudah selesai, dari Bawaslu juga sudah selesai, dan dari juga Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Dr. Dina juga sudah selesai. Sesuai dengan jadwal, arahan dan penutupan dari Bapak, Pak. Baik, terima kasih Pak Tobo selaku pimpinan di UPTD SMP Negeri 1 Datuk 50. 50, Pak, jangan dimutasi dulu, Pak. Belum. Beserta dengan seluruh jajaran keluarga besar SMP Negeri 1 Datuk 50. Yang pasti tadi saya mengikuti semua rangkaian kegiatan baik dari Bawaslu maupun dari KPU, begitu juga dari Kepala Puskesmas Bu Novi, serta beberapa masukan-masukan, termasuk visi misi dari anak-anak kita berdua. Ya, ini sebagaimana saya katakan di awal tadi, bahwa kegiatan ini luar biasa dan patut untuk dicontoh oleh UPTD yang lain yang ada di Kabupaten Batubara. Nah, oleh karena itu, sebelum acara pemilihan berlangsung, saya pikir sebagaimana tadi yang disampaikan Ibu Novi dari Puskesmas, mari yang pertama kita ikuti rangkaian kegiatan ini dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan, menggunakan masker, dan
saran dari Bawaslu tadi untuk kita menggunakan pena masing-masing untuk pencoblosan itu. Saya pikir ini saran yang cerdas sehingga tidak bergantian memegang paku atau sejenisnya. Nah, ini itu. Nah, selanjutnya saya pikir rangkaian-rangkaian kegiatan ini nanti tolong diikuti dan dipandu dengan baik melalui Bapak Pimpinan Kepala Sekolah, sehingga semua rangkaian yang kita sudah tata sejak awal hingga hari ini dan akan berlangsung beberapa hari ke depan bisa terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan pemimpin OSIS yang luar biasa yang bisa mengayomi banyak kawan-kawannya sehingga nanti tidak akan lagi terjadi pada seperti beberapa sekolah setelah terpilih ketua ternyata ada riak-riak yang ikutannya sehingga tidak menjadikan kondusif bagi anak-anak dan lingkungan sekolah, terjadi kelompok-kelompok kecil yang ini sangat tidak baik bagi pertumbuhan demokrasi kita di sekolah. Oleh karena itu, saya juga berharap dan berpesan melalui kesempatan webinar ini, melalui Pak Tobo dan kawan-kawan di sekolah, mari kita berikan kebebasan, kejujuran, kedisiplinan kepada anak-anak kita, siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik dari mereka berdua. Ini barangkali terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan pemilihan OSIS ya. Mudah-mudahan ini yang terbaik nanti yang dihasilkan sehingga kegiatan ekstrakurikuler ini bisa lebih berkembang di SMP kita dan selamat juga dalam kesempatan ini bahwa sekolah kita mendapat peringkat untuk nasional. Ini luar biasa dari sekian banyak SMP kita ternyata SMP Negeri 1 Datuk 50 di bawah kepemimpinan Pak Tobo Situmorang ini bisa eksis membawa nama Batubara di kancah nasional. Terima kasih Pak Tobo beserta dengan kawan-kawan, semua jajaran guru, komite sekolah, anak-anak yang mendukung kegiatan lomba-lomba kemarin sehingga Batubara punya nama di kancah nasional. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan kegiatan webinar pemilihan Ketua OSIS. Mudah-mudahan yang terbaik akan berhasil pada hari-hari berikut ini. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 1 Datuk 50 saya nyatakan ditutup secara resmi. Horas, terima kasih Pak Kadis. Mungkin kepada host dan juga yang lainnya, kita ngambil sikap dulu untuk foto supaya operator mempersiapkan diri. Semua peserta untuk fokus ke kamera dulu, ngambil posisi supaya ambil foto, ya. Sudah seluruh peserta. Mana ini Pak Divki? Sudah Pak Divki? Coba. Pak Divki sudah. Layaran pertama. Suara Pak Divki. Ini dokumentasi kita ini online sekarang untuk di print screen. Oke Pak, sudah Pak. Nah, layar yang kedua, coba. Dua, sudah. Oke, yang kedua udah Pak. Sudah. Oke. Terima kasih untuk seluruhnya. Ya, mungkin tidak bisa saya dengan apalagi selain kata-kata kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan yang selalu support UPTD SMP Negeri 1 dan 50 kegiatan selalu didukung ya, peminjaman alat berat supaya bagus di hari ini di telepon, besok sudah datang. Terima kasih Pak untuk kegiatan webinar hanya dalam 2 hari. Saya minta waktu Bapak ini 2 jam lebih kita sudah bersama. Terima kasih juga kepada Pak Alen Sitohang ya, pimpinan Bawaslu. Dalam hanya juga 2 hari kita koordinasi kesediaan waktunya. Terima kasih Pak Alen. Sebagai alumni, saya harapkan dukungan dan motivasi lagi untuk di SMP Negeri 1 Datuk 50. SMP 1 Datuk 50 Pak Alen. Jangan SMP Simpang Dolok lagi. Udah berubah nomenklatur. Kemudian juga terima kasih kepada sahabat dan juga Kepala Puskesmas, Ibu Dr. Dina Nopinda, Bu Novi. Ya, terima kasih buat motivasinya dan juga tadi
nasihat-nasihatnya supaya itu bisa kami lakukan, apalagi salah satu sekolah tangguh di Batubara, ya kami bisa lakukan dan tidak ada menjadi klaster baru khususnya di sekolah-sekolah. Dan juga terima kasih kepada Paslon 01, Tasya Sitorus, Pak Kadis, ini Sitorus Pak Kadis, ya bukan berarti karena Sitorus Pak Kadis langsung karena Pak Kadis kita netral, Paslon 0 ya sukses tetap. Ini mereka sudah kampanye melalui sosial media YouTube, ya ini luar biasa kampanye mereka ini, para fans-fansnya luar biasa sekali, penontonnya menggila terus di YouTube. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, orang tua pasangan calon yang juga ikut dalam kegiatan webinar ini. Terima kasih buat dukungan dan motivasinya. Dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih luar biasa. Selebihnya saya kembalikan kepada host untuk penutup, dan nanti kita sudah boleh meninggalkan untuk Zoom meeting ini. Terima kasih, selamat pagi. Horas. Horas. Ya. Bulan 1. Nanti penerimaan itu lagi bukan menggantikan penerimaan, itu setelah semester baru. Kalau jangan mau. Ada banyak yang tahu nama SPG apa. Host, mikrofonnya host. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ya yang telah memberikan semangat motivasi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, kemudian kepada pemateri Bapak Amin Lubis, Bapak Alen Sitokang, Dr. Dina Nupinda ya yang telah memberikan, mensupport, memberikan semangat, memberikan teknis. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan bermanfaat untuk kami semuanya. Mari kita berikan semangat, tepuk tangan kepada seluruh pemateri dan yang hadir pada hari ini. Ya, itu saja rangkaian acara yang telah kita lakukan. Dengan berakhirnya penutupan dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Ilyas Sitorus, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan. Udah makan.